Jumpa lagi kawan di Tani AD TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat ataupun membahas tentang penyakit jamur pada padi, yaitu jamur ustilago. Kuning bertepung, tentu kecewa yang dirasakan. Meskipun masih bisa dipanen, namun bulir padi yang dipenuhi spora kuning membuat hasil panen menjadi kotor dan menurunkan produktivitas tanaman. Di sini, penyakit ini biasa disebut penyakit gosong palsu, karena memang bulir padinya semakin lama semakin menghitam. Penyakit ini juga tergolong sangat mudah menular, karena ketika satu petak sawah sudah terserang jamur ini, maka petakan sebelahnya juga menunjukkan gejala yang sama. Jamur ustilago sep biasa ditemui pada tanaman padi dan jagung. Jamur ustilago sep pada padi bisa dipicu karena tanaman padi terlalu banyak mendapat pupuk nitrogen, urea, sehingga membuat bulir-bulir padi meletus dan berjamur seperti oncom. Jamur ustilago juga bisa terjadi karena tanaman padi yang terlalu lembab, sehingga dapat memicu jamur ini berkembang biak. Gejala penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh cendawan jamur Ustilaginoidea virens ini adalah salah satu jenis penyakit pada tanaman padi yang paling sering terjadi pada musim penghujan. Karena kondisi lembab, maka jamur banyak bermunculan. Selain itu, pecahnya bulir ini ada kaitannya dengan pemberian pupuk nitrogen yang tidak diimbangi dengan pupuk kalium. Ada kalanya juga karena faktor teknis perawatan yang tidak tepat, seperti melakukan penyemprotan ketika proses pembungaan, atau penyerbukan sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan sekam padi yang sedang membuka akhirnya tidak bisa menutup karena adanya cairan semprot yang masuk pada sekam tersebut. Ketika serangan jamur ustilago pada tanaman padi sudah mencapai ambang batas pengendalian, maka penggunaan fungisida untuk mengatasi jamur ustilago merupakan tindakan yang harus dilakukan. Pedoman untuk memilih fungisida yang tepat, kita harus tahu terlebih dahulu jenis jamur yang sedang menyerang tanaman kita. Kenapa demikian? Karena ada beberapa fungisida yang hanya kuat untuk kelompok jamur A namun tidak kuat untuk kelompok jamur B. Namun ada juga fungisida yang kuat untuk kedua kelompok jamur tersebut. Untuk mempermudah dalam menentukan fungisida untuk mengatasi jamur ustilago sep pada tanaman padi, maka ada dua tindakan pengendalian, yaitu secara protektif dan secara kuratif. Tindakan secara protektif merupakan pengendalian sebelum terjadi serangan. Pengendalian secara kuratif merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan ketika jamur sudah mulai menyerang tanaman. Namun yang perlu diingat bahwa, penggunaan fungisida sebagai tindakan protektif yaitu sebelum penyakit menginfeksi tanaman, bertentangan dengan pola pengendalian terpadu. Cara terbaik adalah menggunakannya sebagai perlakuan benih, seed treatment, dengan mencampurkan fungisida pada air yang digunakan untuk merendam benih. Agar tanaman padi terhindar dari penyakit jamur ustilago sep ini, sebaiknya petani tidak menggunakan pupuk urea, nitrogen, secara berlebihan, karena selain bisa memicu tumbuhnya jamur ustilago sep, penggunaan pupuk urea secara berlebihan dapat mengakibatkan batang-batang padi mudah roboh, rebah. Selain itu, mengatur jarak tanam padi juga diperlukan agar tanaman padi cukup mendapat sinar matahari, sehingga tidak terjadi kelembaban pada tanaman sehingga jamur ustilago tidak bisa berkembang biak. Jika ditemukan tanaman padi yang terserang jamur ustilago sep, sebaiknya petani membuang bulir padi yang terserang jamur ustilago agar tidak menyebar ke bulir-bulir padi yang lain. Namun jika terlalu banyak bulir padi yang terserang, sebaiknya gunakan fungisida agar jamur ustilago tidak bisa bereproduksi lagi. Ada beberapa fungisida yang mampu mengantisipasi serangan jamur ustilago, diantaranya adalah Belsene, Topsin 500 SC,
dakonil dan lain-lain. Demikianlah ulasan tentang jamur ustilago atau biasa disebut jamur oncom, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan kita akhiri kawan video kita kali ini, kami ucapkan terima kasih.